Perkenalkan, saya Ahir Tarik Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu fasilitas publik yang menjadi ikon transportasi modern di Jakarta, yaitu kawasan Transit Oriented Development Duku Atas. Kawasan Transit Oriented Development Duku Atas terletak di pusat kota Jakarta yang menjadi kawasan pertama di Indonesia yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi massal dalam satu kawasan yang saling terhubung. Di sini masyarakat dapat berpindah dari MRT, KRL komuter lain, Transjakarta, LRT Jabodebek hingga KA Bandara melalui jaringan pedestrian dan jembatan penghubung yang nyaman. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat mobilitas, tetapi juga menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Perjalanan saya mulai dari stasiun Sudirman, salah satu simpul transportasi penting di kawasan Duku Atas. Dari pintu keluar stasiun, saya berjalan menuju kawasan MRT Duku Atas BNI melalui terowongan Kendal. Di jalur ini terdapat trotoar yang sangat lebar, guiding block bagi penyandang disabilitas, serta petunjuk arah yang membuat perjalanan terasa lebih nyaman. Setelah berjalan beberapa menit, saya tiba di area stasiun MRT Duku Atas BNI. Bangunan stasiun tampak modern dan bersih, dilengkapi akses masuk yang jelas, tangga, eskalator, lift, serta area pejalan kaki yang luas sehingga arus keluar masuk penumpang terasa lancar. Dari area MRT, saya melanjutkan perjalanan menuju stasiun BNI City yang melayani KA Bandara Soekarno-Hatta. Kehadiran layanan kereta bandara membuat kawasan Transit Oriented Development Duku Atas melayani mobilitas masyarakat Jakarta dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Integrasi ini memberikan kemudahan bagi penumpang untuk berpindah tempat tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Dari stasiun BNI City, saya melanjutkan perjalanan menuju Transjakarta Duku Atas Koridor 1. Koridor 1 dapat digunakan untuk menuju kawasan wisata Kota Tua dan pusat gaulnya anak Jakarta, yaitu Blok M. Halte yang cukup besar ini memiliki layar informasi rute serta area duduk prioritas. Kehadiran halte ini semakin memperkuat integrasi antar moda karena pengguna dapat berpindah dari layanan kereta menuju layanan bus rapid transit dengan mudah. Selanjutnya saya melewati jembatan penyeberangan orang atau JPO menuju halte Galunggung. Setelah melewati JPO, saya tiba di halte Galunggung. Halte ini melayani koridor 4 menuju Pulau Gadung, koridor 6 menuju Ragunan, serta koridor B25 menuju Terminal Bekasi. Keberadaan beberapa koridor menjadikan halte ini sebagai salah satu titik transit yang menghubungkan perjalanan masyarakat dari Jakarta maupun wilayah kota penyangga. Tidak jauh dari halte terdapat stasiun Duku Atas BSI yang melayani LRT Jabodebek. Kehadiran LRT Jabodebek semakin melengkapi jaringan transportasi di kawasan TOD Duku Atas. Melalui kawasan pedestrian yang nyaman, pengguna KRL dapat berpindah dari KRL, MRT, KA Bandara, LRT di satu kawasan yang saling terintegrasi. Perjalanan saya berakhir di JPM Duku Atas ini salah satu ikon di kawasan. Dari atas terlihat panorama gedung-gedung tinggi, lalu lintas yang padat, serta aktivitas masyarakat yang terus bergerak. JPM bukan hanya menjadi penghubung antar moda, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang nyaman bagi pejalan kaki menikmati wajah kota Jakarta. Oleh karena itu, menurut saya kawasan TOD Duku Atas bukan hanya menjadi tempat transit yang nyaman, tetapi juga menjadi representasi pembangunan kota modern yang mengutamakan konektivitas, aksesibilitas, dan kenyamanan bagi seluruh masyarakatnya. Terima kasih telah menyaksikan. MRT menjadi salah satu tulang punggung transportasi publik Jakarta karena menghubungkan berbagai pusat kegiatan bisnis di ibu kota secara cepat dan efisien. Keberadaan beberapa koridor menjadikan halte ini sebagai salah satu titik transit